Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Dan mohon maaf lahir dan batin. Ya, hari ini kita sudah mulai belajar kembali. Pembelajaran hari ini akan kita lakukan dalam 2 pembelajaran sekaligus. Karena waktu yang sudah mendekati penilaian akhir sekolah. Ya. Penilaian akhir tahun, oke? Nah, untuk itu, mari teman-teman, tolong bantu subscribe channel ini dulu ya, sebelum kita mulai belajar. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu adalah kelas 2, tema 8, subtema 3, pembelajaran kelima, yaitu bermain kasti. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, kita mulai belajar. Nah, kita memasuki mata pelajaran PPKN. Di mata pelajaran PPKN kali ini, Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya, harus mematuhi aturan. Aturan seperti apa ya yang harus dipatuhi ya? Oke, kita simak ya. Coba kalian amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di situ gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kita coba bahas ya. Apa informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Ya, informasi yang aku peroleh, Udin dan teman-temannya ingin bermain bola kasti, tetapi mereka harus menuju ke lapangan yang cukup jauh. Alhasil, mereka melewati berbagai macam jalan, serta harus menyeberang jalan. Nah, apa saja sih aturan yang ada di jalan raya yang kamu ketahui? Ya, yang pertama kita itu harus berjalan di trotoar, seperti gambar nomor 1 ya. Lalu ketika menyeberang jalan, jika kalian melihat JPO, jembatan penyeberangan orang, kalian harus melewati JPO tersebut ya. Jangan malah menyeberang asal-asalan, karena dengan adanya JPO itu membantu kita menyeberang tanpa harus ketakutan tertabrak oleh kendaraan. Lalu, gambar ketiga yaitu adalah menyeberangi zebra cross. Nah, zebra cross itu digunakan untuk kita menyeberang jalan loh teman-teman, agar pengemudi dapat melihat bahwa ada batas kecepatan yang harus dilewati. Bahkan harus berhenti ya di depan zebra cross. Nah, gambar keempat, walaupun kita menyeberang lewat zebra cross, kita harus mematuhi lampu lalu lintas, karena ada di berbagai tempat di mana penyeberangan yang melewati zebra cross harus menunggu lampu jalannya orang. Oke? Nah, kira-kira seperti ini ya. Gambar 1 berjalan di trotoar. Gambar 2 seperti yang tadi Miu bilang, yaitu melewati penyeberangan orang atau JPO, jembatan penyeberangan orang. Gambar ketiga melewati zebra cross. Kenapa dikasih nama zebra cross? Karena warnanya hitam putih seperti zebra ya. Nah, lalu yang nomor 4 itu tetap mematuhi lampu rambu lalu lintas. Oke? Dengan begini, kita dapat aman ketika berjalan di dekat jalan raya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini Udin memiliki berbagai macam pertanyaan. Coba kalian baca pertanyaan-pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat, oke? Kita mulai dari yang sebelah kiri atas ya. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Ya, itu ada banyak ya aturannya ya.
Yang pertama, harus jalan di trotoar. Yang kedua, selalu melihat kiri dan kanan ketika mau menyeberang. Lalu, jika ingin menyeberang harus melewati jembatan penyeberangan orang atau melewati zebra cross. Selalu mematuhi lampu lalu lintas yang ada di jalan. Nah, di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Nah, di situ ada jembatan penyeberangan orang dan zebra cross. Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak harus kapan, ketika pagi, ketika sore, tidak, tapi setiap saat. Oke? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Karena demi menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Nah, siapa yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Di sini sebenarnya yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas adalah Bapak Polisi. Tetapi kita sebagai pengguna jalan juga bertanggung jawab untuk menjaga diri kita. Nah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Nah, perbuatan tersebut tidak baik ya teman-teman ya. Perbuatan tersebut dapat membuat seseorang itu mengalami sebuah musibah. Jadi itu tidak baik ya teman-teman ya. Nah, lalu dari kalimat-kalimat yang kamu baca sebelumnya, apa kalian mengerti? Kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Karena setiap kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Oke? Nah, kamu ingatkah aturan penulisan kalimat tanya? Ya, kalimat tanya selalu diawali dengan kata apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana, dan kalau tidak salah masih ada satu lagi, yaitu adalah berapa. Nah, cuman karena di sini kita hanya mempelajari 6 ya. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Oke? Lalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, aku tahu kalimat tanya dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Ya, kita lanjut masuk ke mata pelajaran PJOK. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Coba kalian amati gambar di sini. Nah, ini adalah permainan bola kasti yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman. Nah, Udin pertama melakukan latihan melempar bola. Lalu ada juga latihan menangkap bola. Siapa yang sudah bisa melempar dan menangkap bola kasti yang kecil? Nah, pastinya kalian anak-anak yang pintar dan cerdas. Oke. Nah, yang dilakukan Udin dan teman-teman adalah latihan ya. Latihan. Lalu, bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Sepertinya kalian bisa, asal kalian mencoba dan melakukan latihan. Nah, kita lanjut ya. Coba amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Oke, kita masuk ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, coba kalian amati gambar secara teliti. Lalu, buatlah sebuah pertanyaan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Nah, di situ terlihat ya, ada bapak pengendara sepeda motor yang terjatuh dan motornya sepertinya masuk ke dalam selokan ya. Coba kalian buat kalimat menggunakan kata tanya berikut menjadi sebuah kalimat tanya yang bagus dari kata apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa. Oke? Ini sebagai tugas pertama kalian. Selamat mengerjakan. Nah, kita lanjut ya. Coba amati gambar secara teliti, tentukan gambar
menunjukkan kegiatan bermain dalam keberagaman. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, kalau ini tidak perlu ya, karena akan Miu bantu. Di sini kita harus mencari permainan yang menunjukkan keberagaman, ya. Permainan ya, bukan kegiatan selain permainan. Oke. Gambar pertama kerja bakti. Memang gambar kerja bakti ini adalah termasuk kegiatan dalam keberagaman. Tetapi bukan permainan. Maka dari itu tidak kita kasih tanda centang. Nah, lalu gambar kedua, Udin, Edo, dan Benny sedang bermain sepak bola. Nah, karena mereka bermain sepak bola termasuk dalam kegiatan keberagaman, maka kita kasih tanda centang. Gambar ketiga, Udin bersama keluarganya sedang sholat berjamaah, beribadah, ya, dalam keberagaman. Tapi karena ini bukan kegiatan permainan, maka tidak kita beri tanda centang. Lalu di sini Benny dan Udin sedang bermain bulu tangkis. Nah, bulu tangkis ini menunjukkan permainan dalam keberagaman, maka kita centang ya. Lalu gambar ke-5, yaitu Udin dan Benny bermain layang-layang ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Oke, ya. Karena ini gambarnya Udin dan Benny sedang bermain layang-layang, ini adalah kegiatan keberagaman. Lalu gambar terakhir, ternyata mereka sedang kerja bakti membersihkan saluran air. Karena ini kerja bakti, bukan permainan, maka tidak perlu diberi tanda centang. Oke, kira-kira itu saja ya, teman-teman ya. Nah, untuk itu kita lanjut nih ya. Nah, ternyata kita sekarang masuk ke pembelajaran ke-6. Langsung ya. Jadi ini langsung, tidak pecah video, tapi langsung pembelajaran 5 dan 6. Kelas 2, tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-6. Ketika banjir di permukiman warga. Wah, sepertinya kemarin Pak Maren juga mengalami kebanjiran. Oke, kita lihat. Kita masuk mata pelajaran PPKN. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Oke. Kita lihat di sini. Ayah berkata, "Berhati-hati, Nak, ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan." Oh iya ya. Nah, di situ mereka sedang membersihkan kondisi lumpur ketika sudah selesai banjir. Nah, apa sih isi percakapan Udin dan teman-teman? Nah, isi percakapannya itu tentang berhati-hati ketika sedang membersihkan tempat yang becek dan berlumpur. Lalu, mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Karena ketika mereka berjalan di atas tempat yang becek dan tempat yang berlumpur, itu tanahnya menjadi licin. Ketika licin, bisa terjatuh. Dan terjatuh itu sangat berbahaya. Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Ya, yaitu kita harus menggunakan sepatu karet. Lalu juga kita harus berhati-hati dalam melangkah. Tidak terburu-buru dan tidak berlarian. Oke? Nah, kira-kira apa aja selain yang tadi Pak Maren sebutkan? Pak Maren yang tadi Miu sebutkan ya ke dalam kolom ini sebagai tugas kedua. Oke? Kita lanjut ya. Kita memasuki mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba ajukan pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ini seperti tadi. Kurang lebih hampir mirip ya. Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Nah, berarti harus berhati-hati. Oke? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh?
Menurutmu, kapan ia terjatuh? Di mana ia terjatuh? Menurutmu, mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Nah, pada pertanyaan kalimat-kalimat tanya tersebut, ternyata ada satu yang salah penulisan. Ya, yang salah penulisan yang ini. Harusnya menggunakan tanda tanya. Bukan menggunakan tanda seru, karena tanda seru digunakan untuk kalimat perintah atau kalimat ajakan. Nah, tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya kan? Kan udah tadi pagi di atas disebutkan. Nah, tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Oke? Kita lanjut ya. Apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, bagaimana? Kira-kira. Tuliskan 6 pertanyaan dari gambar di samping, ya. Misalnya, apa yang sedang dilakukan Udin pada saat itu? Nomor 2, siapa saja yang menemani Udin dalam membersihkan lingkungan? Di mana kejadian banjir tersebut? Mengapa mereka harus membersihkan lingkungan sekitar? Kapan kejadian itu berlangsung? Bagaimana caranya membersihkan lingkungan dari sisa lumpur dan tanah? Oke, nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian udah bisa tuh mengisi dengan yang disebutkan oleh Miu. Mudah kan? Ya, oke kita lanjut. Amati kembali keluarga gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Nah, walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat yang tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Nah, coba amati lagi gambar berikut ya. Lalu berikan tanda centang yang menunjukkan kerja bakti dalam keberagaman. Wah, seperti tadi ya. Kalau tadi permainan, sekarang kerja bakti. Oke, akan Miu bantu menjawab. Gambar pertama bermain kasti. Udah pasti bukan kerja bakti. Gambar kedua adalah piket kelas. Nah, ini kerja bakti ya teman-teman ya. Gambar ketiga sama ini piket membersihkan lingkungan sekolah. Oke. Lalu gambar keempat yaitu naik delman. Oh, ini tidak ya. Gambar kelima membersihkan lingkungan sekitar. Gambar keenam bermain di halaman sekolah. Oke, kira-kira hanya 3 itu saja. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, memasuki mata pelajaran matematika. Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda permukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Ya, 1 minggu itu ada 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke? Nah, kalau begitu, coba kalian amati kalender ini dengan seksama. Ya, sudah kalian amati ya kalendernya ya. Nah, banjir melanda pemukiman warga dari hari Senin tanggal 2 Januari sampai dengan 1 Minggu. Jadi banjir berakhir tanggal 9 Januari. Coba kita coret-coret ya. Ya, banjir mulai tanggal 2 hari Senin. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Ya, jadi banjirnya berakhir di tanggal 9. 7 hari. Oke? Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ya. Soal matematika sebagai tugas berikutnya.
Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Karena 2 minggu berarti dari Selasa kembali ke hari Selasa. Kalian hanya perlu menambahkan 3 Januari dengan angka ditambah 14 hari. 14 hari itu yaitu 2 minggu ya. Nah, kira-kira berapa jawabannya ya? Nah, nomor 2, bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari. Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu. Nah, ini sama ya. Kalian hanya perlu menambahkan 4 dengan 21 hari. Oke? Nomor 3, warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari. Lalu bersih selama 2 minggu. Nah, kira-kira hari dan tanggal berapa ya? Nomor 4, relawan mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2016. Waduh, yang lainnya 2017, kenapa ini tahunnya 2016? Ya, anggap saja tahun 2017 ya teman-teman ya, itu salah tulis sepertinya. Nah, selama 3 minggu berarti 3 ditambah 21 hari. Dan nomor 5 terakhir, ada berapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit? Mereka mulai dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari. Mereka dirawat selama 1 minggu. Nah, hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Nah, kalian coba kerjakan ya. Soal ini ada 5. Jangan lupa di-upload pada upload tugas, oke? Nah, lalu password Google Form kali ini adalah banjir, oke? Banjir. Nah, sepertinya pembelajaran hari ini sudah selesai. Si Udin pergi bermain. Pulangnya makan ikan patin. Miu mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, 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 miu. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya. Kasih tahu teman-teman kalian ada Miu di sini membantu mengajari kalian. Terima kasih.